Dan TikTok Shop akhirnya tutup juga, guys. TikTok Shop yang merupakan salah satu tempat penghasilan bagi para konten kreator ataupun afiliator seperti saya ini sekarang sudah tutup. Sangat-sangat sungguh disayangkan. Dan tadi pagi saya juga mendapatkan email di mana emailnya yang mengatakan mulai tanggal 4 Oktober 2023, jadi hari ini, pukul 17.00 WIB, jadi 2 jam lagi, kami tidak akan melakukan apapun lagi memfasilitasi transaksi e-commerce di TikTok Shop di Indonesia. Artinya semua kampanye penjualan produk dengan TikTok Shop sebagai sumber produk yang menggunakan TikTok Shop yang beroperasi di Indonesia atau yang menargetkan Indonesia akan otomatis dijeda. Begitu juga dengan semua iklan yang tertaut ke TikTok Shop di Indonesia. Pembuatan iklan semacam itu juga tidak akan tersedia. Jadi sudah tidak ada lagi nanti keranjang kuning di TikTok kita. Untuk saya pribadi, saya terus terang sangat mendukung yang namanya aturan ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin masih menjadi tanda tanya ya buat saya ya. Jadi yang pertama itu, kenapa kok baru dilakukan gitu loh. Jadi kenapa tidak dari awal ya TikTok itu mengeluarkan TikTok Shop, pemerintah langsung action. Kenapa tidak dari awal? Dimana untuk para pedagang UMKM juga banyak berjualan di TikTok Shop, sehingga kan kasihan. Jadi mungkin para pedagang ataupun para afiliator yang memang yakin akan menghasilkan banyak pendapatan dari TikTok Shop, mungkin sudah mengkredit rumah atau kredit mobil ataupun kredit yang lainnya. Apabila sekarang tiba-tiba di-stop, bagaimana nasib mereka? Jadi saya nggak habis pikir juga ya, kenapa baru dilakukan tidak dari awal? Kalau dari awal mungkin semuanya tidak akan terjadi seperti ini. Kemudian dikatakan bahwa aturannya e-commerce tidak boleh digabung dengan sosial media. Nah, sekarang kita lihat Shopee sendiri. Shopee mungkin dia e-commerce ya. Tapi di aplikasi Shopee sendiri itu ada logo video. Kita klik video. Ya, dan ini ada akun-akun dan video dan lain sebagainya. Ini kita klik seperti ini. Terus bedanya ini dengan sosial media ini apa? Video-video ini juga nge-link produknya Shopee. Kan sama aja dengan di TikTok Shop. Bedanya mungkin izinnya ini e-commerce, tapi ada video-video sosial medianya. Sedangkan di TikTok Shop itu izinnya sosial media tapi untuk berjualan. Tapi kan pada intinya sama saja. Shopee ini juga dia berusaha membuat sosial media seperti ini, mencantumkan video-videonya. Harusnya kan nggak boleh juga. Jadi kenapa hanya TikTok Shop saja yang kena gitu loh? Harusnya kan Shopee juga kena. Jadi saya juga jadi bingung ya. Shopee ini juga seperti sosial media sekarang. Jadi bisa agan-agan lihat. Jadi seperti ini. Sudah seperti TikTok ya. Nah, jadi sudah seperti TikTok. Ada produknya. Ya. Ada produknya seperti ini. Lihat produk dan lain sebagainya. Nah, produknya kemana? Ke Shopee sendiri. Jadi, ya sama aja sebenarnya. Tapi kok Shopee nggak kena? Itu loh. Untuk Shopee juga, kalau menurut saya pribadi, ini juga e-commerce yang ada sosial medianya. Jadi benar-benar lucu, aneh. Kemudian saya dengar-dengar juga tentang isu-isu bahwa ada program X atau apalah entah apa yang akan mencuri ataupun mengambil ataupun membuat produk yang sama dengan produk buatan Indonesia. Nah, kemudian misalkan TikTok ini pun dipisah ya antara TikTok Shop dengan sosial media. Nah, apakah itu bisa menjamin tidak ada program X yang seperti disampaikan? Kalau menurut saya sih bisa, karena mereka masih satu perusahaan dan database mereka juga bisa mereka gabung. Jadi ya bisa saja kalau menurut saya pribadi ya. Kemudian ada juga yang mengkambing hitamkan kalau pasar Tanah Abang, kemudian pasar-pasar yang lainnya sepi karena TikTok Shop. Kalau menurut saya pribadi sih bukan kesalahan TikTok Shop-nya ya, tapi ya salah penjualnya sendiri tidak mengikuti perkembangan zaman. Harusnya pedagang-pedagang offline ini ataupun di Tanah Abang itu, mereka itu belajar bagaimana sih berjualan live secara online. Kalau menurut saya sih pasti bisa. Semuanya orang pasti bisa asalkan mau dan berlatih. Karena banyak saya lihat juga penjual-penjual ataupun affiliate-affiliate juga dasarnya malah bukan pedagang ya. Mereka hanya orang biasa, bukan pedagang. Tapi buktinya mereka bisa berjualan di TikTok Shop. Apalagi orang-orang yang real pedagang, misalkan di Tanah Abang, dia misalkan menjual kain dan paham tentang produknya, pastinya
akan sangat-sangat bisa berjualan di TikTok Shop kalau dianya mau dan mau berlatih dan mau membuka diri ataupun membuka wawasan dan menerima teknologi yang datang. Jadi itu sih pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi entah kenapa ya, tapi ya mau gimana lagi ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia ya mau tidak mau harus menerima keputusan ini. Dan oleh karena itu saya dengan sangat berberat hati dan ini saya terakhir kalinya akan mengambil dana dari affiliate yang saya dapatkan dari TikTok Shop. Di mana dana dari TikTok Shop itu sangat berarti bagi saya dan keluarga dan pastinya bagi semua para afiliator di Indonesia. Oke, jadi ini saya bukannya pamer ya, tapi ingin menunjukkan bahwa ini memang terakhir kalinya saya menarik komisi yang saya dapatkan dari TikTok Affiliate ya. Jadi saya sangat sedih. Tapi ya mau bagaimana lagi ya. Dimana di akun yang satu ini, jadi saya punya 3 akun yang menghasilkan. Karena hari ini TikTok Shop sudah tutup, ya mau gimana lagi, kita harus tarik dulu dananya ya. Jadi untuk jaga-jaga juga takutnya nanti tidak bisa ditarik ya. Jadi saya tarik dulu. Jadi lumayan 3,7 di akun yang pertama. Ya. Ini terakhir kalinya saya menarik dana di akun TikTok Shop. Ya. Jadi ini kita tarik uang sekarang. Ya. Konfirmasi untuk menarik uang, semoga saja masih bisa ya. Kembali. Dan ini sudah 0. Oke, sekarang kita akan ke akun berikutnya. Oke, ini jadi akun kedua saya ya. Jadi sebenarnya lumayan ya penghasilan dari TikTok Affiliate itu. Jadi sekali lagi saya bukan pamer, tapi sebenarnya lumayan. Kalau misalkan memang kita mau berusaha dan mengikuti perkembangan teknologi. Jadi sebenarnya bisa menghasilkan. Ini saya baru di rumah saja ya. Dan menjual produk orang lain. Oke, jadi kita tarik juga untuk di akun kedua ini sebesar 3,4 juta dan ini penarikan terakhir ya di akun yang kedua. Jadi sangat-sangat disayangkan ya. Oke, jadi kita tarik saldo semua. Tarik uang sekarang. Konfirmasi untuk menarik. Ya, jadi sudah. Dan yang di akun ketiga itu di akunnya anak saya di mana HP-nya masih saya gunakan untuk merekam ini. Jadi mungkin pendapatannya sekitar 700 ribuan, jadi lumayan ya sebenarnya itu untuk buat beli susu dan lain sebagainya. Dan sekarang itu sudah tidak bisa lagi menghasilkan dari TikTok Shop. Jadi kalau saya pribadi, seperti kata pepatah, jangan memasukkan semua telur dalam satu keranjang. Yang artinya apa? Jadi kita jangan hanya fokus di satu pekerjaan saja. Jadi contohnya seperti hanya di TikTok Shop ataupun TikTok Affiliate saja. Jadi apabila terjadi seperti ini, tidak hancur semuanya ya. Jadi untungnya saya masih memiliki pemasukan dari affiliate yang lain. Seperti YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Dan ada lagi juga pemasukan dari affiliate hanya sekedar kita share link saja. Jadi mendapatkan pendapatan dari klik link ataupun penjualan juga dan masih ada lagi. Kalau video saya ini rame, nanti akan saya share juga ya tentang aplikasi yang saya sampaikan. Dimana untuk pendapatannya lumayan juga ya. Jadi hampir sama seperti di TikTok Shop. Oke, jadi demikian video kita kali ini. Salam sukses dan sehat selalu. Sampai ketemu lagi.